Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 16 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki karakter ya Kristus ya Bapa, sebab itulah kesaksian yang dibutuhkan oleh dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 16 April 2026, yang berjudul Kesaksian yang Dibutuhkan Dunia. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 2 yang berbunyi, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Transformasi karakter harus menjadi kesaksian kepada dunia tentang kasih Kristus yang berdiam di dalam hati. Tuhan mengharapkan umat-Nya menunjukkan bahwa kuasa penebusan dari kasih karunia dapat bekerja atas karakter yang cacat dan membuatnya berkembang dalam keselarasan dan menghasilkan buah yang berlimpah. Namun, agar kita dapat memenuhi tujuan Allah, ada pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengosongkan hati dari keegoisan yang menjadi akar keterasingan. Ia rindu mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan berlimpah, dan Ia meminta kita menyingkirkan penghalang melalui penyangkalan diri. Ketika diri diserahkan kepada Allah, mata kita akan terbuka untuk melihat batu sandungan yang telah kita letakkan bagi orang lain karena ketidakserupaan kita dengan Kristus. Semua ini Allah perintahkan untuk kita singkirkan. Ia berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Yakobus 5 ayat 16. Lalu kita dapat memiliki keyakinan yang dimiliki Daud ketika setelah mengakui dosanya, ia berdoa, "Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan Roh-Mu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Ketika kasih karunia Allah berkuasa di dalam, jiwa akan dikelilingi oleh suasana iman, keberanian, dan kasih seperti Kristus, suasana yang menghidupkan kehidupan rohani semua orang yang menghirupnya. Setiap orang yang mengambil bagian dalam kasih pengampunan Kristus, setiap orang yang telah diterangi oleh Roh Allah dan bertobat kepada kebenaran, akan merasakan bahwa untuk berkat-berkat berharga ini ia berhutang kepada setiap jiwa yang ditemuinya. Mereka yang rendah hati akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak dapat dijangkau oleh para pendeta yang diurapi. Mereka akan digerakkan untuk mengucapkan kata-kata yang menyatakan kasih karunia penyelamatan Kristus. Dan dalam memberkati orang lain, mereka sendiri akan diberkati. Allah memberi kita kesempatan untuk menyalurkan kasih karunia, agar Ia dapat mengisi kita kembali dengan kasih karunia yang lebih besar. Iman dan pengharapan akan semakin kuat ketika seorang pekerja Allah menggunakan talenta dan sarana yang telah Allah sediakan. Ia akan memiliki kuasa ilahi yang bekerja bersamanya. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 12 yang berbunyi, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6,
halaman 41 paragraf 1. Hari demi hari pertempuran terus berlanjut. Jika mata kita dapat dibuka untuk melihat agen-agen yang baik dan yang jahat bekerja, tidak akan ada hal-hal sepele, kesombongan, gurauan, atau lelucon. Jika semua orang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan berperang dengan gagah berani dalam pertempuran Tuhan, kemenangan akan diraih yang akan membuat kerajaan kegelapan gemetar. Artinya, kita tidak akan anggap enteng situasi dan kondisi, sebab penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara ada di sekitar kita. Itu sebabnya masih dalam paragraf yang sama dikatakan, perang yang tak terlihat oleh mata manusia sedang berkecamuk. Tentara Tuhan berada di medan perang, berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa. Setan dan pasukannya juga bekerja, mencoba dengan segala cara untuk menipu dan menghancurkan. Mengapa kita harus tahu akan pertempuran ini? Karena pertempuran tersebut berhubungan dengan hati kita. Manuskrip 10 tahun 1899 paragraf 3 berkata, perang yang dilancarkan melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, tidak dapat dihindari. Allah telah memberikan kita masa percobaan untuk memastikan panggilan dan pilihan kita. Kita telah diberi waktu yang berharga untuk secara kritis memeriksa hati kita sendiri dan membandingkan karakter kita dengan teladan yang diberikan kepada kita untuk ditiru. Yang baik dan yang jahat bertempur dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus periksa hati kita masing-masing. Karakter mana yang bertumbuh dan berkembang? Dalam tulisan lainnya dikatakan, Science of the Times tanggal 5 Januari tahun 1891 paragraf 5. Hati itu seperti ladang, dan kebaikan dan kejahatan itu seperti benih yang berakar dan menghasilkan panen, baik untuk hidup kekal maupun kematian kekal. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 114 paragraf 2. Transformasi karakter harus menjadi kesaksian kepada dunia tentang kasih Kristus yang berdiam di dalam hati. Tuhan mengharapkan umat-Nya menunjukkan bahwa kuasa penebusan dari kasih karunia dapat bekerja atas karakter yang cacat dan membuatnya berkembang dalam keselarasan dan menghasilkan buah yang berlimpah. Jadi, perubahan karakter terjadi oleh karena Kristus berdiam di dalam hati. Lalu, dalam paragraf berikutnya ditambahkan, Tuhan memerintahkan kita untuk mengosongkan hati dari keegoisan yang menjadi akar keterasingan. Ia, yaitu Tuhan, rindu mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan berlimpah, dan Ia meminta kita menyingkirkan penghalang melalui penyangkalan diri. Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus, sebab Roh-Nya Yesuslah yang mengubahkan karakter kita. Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 20 Juni tahun 1865 paragraf 6. Tidak ada sesuatu pun dalam hati orang yang tinggal di dalam Kristus yang bertentangan dengan perintah hukum Allah. Di mana Roh Kristus ada di dalam hati, karakter Kristus akan dinyatakan dan akan terwujud kelembutan di bawah provokasi dan kesabaran di bawah cobaan. Inilah kesaksian yang dibutuhkan oleh dunia. Kesaksian akan karakter Kristus, di mana kita meskipun ada serangan dalam hidup kita, apakah provokasi maupun cobaan, kita tetap lembut dan sabar. Dan itu hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus dalam hati kita. Artinya, kita izinkan Yesus untuk kalahkan dan bersihkan hati kita dari semua unsur dosa dan kejahatan. Dan perkataan Paulus menjadi bagian kita. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karenanya, untuk menjadi kesaksian bagi dunia, kita harus selidiki hati kita. Siapakah yang berkuasa dalam hati kita? Kuasa yang mana yang menang? Adakah Roh-Nya Yesus atau setan? Adalah doa kami agar masing-masing kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu kehadiran Kristus dalam hati kita, supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa dan penghulu gelap dunia ini, serta roh-roh jahat di udara, dan karakter Kristus dapat menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Untuk kami menjadi kesaksian bagi dunia, dan kesaksian yang kami sampaikan adalah karakter-Mu, ya Yesus. Karakter Kristuslah yang kami jadikan kesaksian bahwa Kristus tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab rohnya Kristuslah kasih karunia Allah bagi kami, yang mana mengubahkan kehidupan kami, khususnya karakter kami, semakin serupa dengan Kristus, dan itulah menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu ke dunia ini. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami pun layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.